Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Naira Tanisa dari kelas 10 BCF 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bencana alam. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan makhluk hidup yang diakibatkan oleh faktor alam. Terdapat 3 jenis bencana alam. Yang pertama, bencana alam geologi. Bencana geologi merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa geologi yang terjadi di permukaan bumi. Contohnya adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor. Yang kedua, bencana alam klimatologis. Bencana alam klimatologis merupakan bencana yang memiliki keterkaitan dengan perubahan iklim dan biasanya wilayah terdampaknya begitu luas, contohnya banjir dan kekeringan. Yang ketiga, bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ekstraterestrial adalah bencana yang terjadi di luar angkasa, misalnya hujan meteor dan badai matahari. Kita tidak tahu kapan dan di mana akan terjadinya suatu bencana. Namun, kita bisa melakukan mitigasi bencana. Apa itu mitigasi bencana? Mitigasi bencana adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak dan risiko yang diakibatkan oleh suatu bencana. Mitigasi bencana disebut juga dengan penanggulangan bencana. Tujuan mitigasi bencana adalah untuk mengurangi dampak dan risiko suatu bencana, seperti mengurangi kerugian yang diakibatkan, mengurangi risiko kematian masyarakat, serta mencakup pengurangan kerusakan infrastruktur. Jenis mitigasi bencana. Yang pertama, mitigasi struktural. Mitigasi struktural merupakan upaya dalam meminimalkan bencana dengan membangun berbagai prasarana fisik menggunakan teknologi. Contohnya, waduk untuk mencegah banjir. Yang kedua, mitigasi non-struktural. Mitigasi non-struktural adalah suatu upaya dalam mengurangi dampak bencana melalui kebijakan dan peraturan. Contohnya, kebijakan untuk selalu memakai masker dan mencuci tangan. Tahapan-tahapan mitigasi bencana. Yang pertama, tahap prabencana atau sebelum bencana terjadi. Pada tahap ini meliputi kegiatan kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Yang kedua, tahap tanggap darurat atau saat terjadinya bencana. Tahap tanggap darurat meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, penyelamatan dan perlindungan, dan sebagainya. Yang ketiga, tahap pasca bencana atau setelah bencana terjadi, meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Contoh mitigasi bencana adalah pembuatan peta rawan bencana, bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, pembangunan waduk, serta penyuluhan masyarakat. Strategi yang dapat dilakukan agar upaya mitigasi bencana terkoordinir dengan baik adalah pemetaan, pemantauan, penyebaran informasi, sosialisasi penyuluhan dan pendidikan, serta peringatan dini. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.